Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Zuri Makfira dengan NIM D1A020038, jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tanah terlantar. Pertama, yaitu pengertian tanah terlantar. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, bahwa tanah terlantar adalah tanah yang diterlantarkan oleh pemegang hak atas tanah, pemegang hak pengelolaan, atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah, tetapi belum memperoleh hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, yaitu pengertian tanah terlantar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 dapat ditentukan pada rumusan pasal 2, yaitu tanah yang telah berstatus hak, yaitu hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan hak pengelolaan yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifatnya dan tujuan pemberian hak atau sifatnya dan tujuan dasar pemberian hak atau dasar penguasaannya. Tanah yang telah memperoleh dasar penguasaan, izin, keputusan, surat, apabila tanahnya tidak dimohon, hak tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan persyaratan atau ketentuan yang ditetapkan. Jadi kesimpulannya, tanah terlantar merupakan keadaan di mana tanah yang diberikan hak penguasaannya kepada seseorang ataupun badan hukum oleh negara tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian haknya dalam waktu tertentu sehingga tanahnya kembali dalam penguasaan negara. Kriteria tanah terlantar menurut hukum adat yaitu penggarap pernah membuka tanah ulayat, penggarap mengerjakan atau menggarap sampai 1 kali atau 2 kali panen, penggarap meninggalkan dalam waktu tertentu sehingga menjadi hutan kembali, tanah kembali menjadi milik masyarakat hukum adat. Dari pengertian tanah terlantar, menurut hukum adat, maka tanah dikatakan telah diterlantarkan kalau kriterianya adalah tanah telah dengan sengaja tidak dikerjakan oleh penggarap atau pemiliknya dalam waktu tertentu sehingga kemudian menjadi belukar kembali. Untuk mengukur apakah tanah sudah dapat dikatakan diterlantarkan ataukah belum, menurut hukum adat adalah dengan melihat secara nyata atau konkret apakah tanah tersebut dalam kenyataannya dengan sengaja tidak digarap atau dikerjakan secara aktif oleh penggarap atau pemiliknya. Selanjutnya, kriteria tanah terlantar menurut hukum Islam yaitu yang pertama, tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang atau tanah yang tidak terdapat hak milik atasnya, baik hak milik orang muslim maupun hak milik non-muslim. Yang kedua, tanah yang tidak digarap. Lahan yang tidak digarap dapat dibuktikan dengan tanda-tanda pada lahan tersebut seperti pemagaran, bekas penggarapan, dan tanda-tanda lainnya yang biasa dipakai oleh masyarakat setempat. Yang ketiga yaitu tanah yang berada jauh di luar perkampungan. Jadi kesimpulannya, dengan perkataan lain, sebetulnya menurut hukum Islam, semua tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang, baik orang Islam maupun non-Islam, dan tidak dimanfaatkan oleh sebab apapun, maka dapat digolongkan sebagai tanah yang terlantar. Jadi, pada prinsipnya, hukum Islam memandang kalau tanah tidak dimanfaatkan, maka tanah tersebut digolongkan sebagai tanah yang terlantar. Selanjutnya, kriteria tanah terlantar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 yaitu yang pertama, harus ada pemilik atau pemegang hak atas tanah. Yang kedua, harus ada tanah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan lain-lain yang tidak terpelihara dengan baik sehingga kualitas kesuburan tanahnya menurun. Yang ketiga, harus ada jangka waktu tertentu. Yang keempat, harus ada perbuatan yang dengan sengaja tidak menggunakan tanah sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan haknya. Selanjutnya yaitu mekanisme penertiban tanah terlantar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar. Penertiban tanah terlantar dilakukan dengan tahapan yaitu inventarisasi tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yang terindikasi terlantar, identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar, peringatan terhadap pemegang hak, penetapan tanah terlantar. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.